12 orang dipilih, masing-masing pemimpin dari setiap suku. Tugas mereka jelas, pergi ke sana dan selidiki tanah Kanaan. Lihat, kayak gimana tanahnya? Orangnya kuat atau lemah? Kotanya punya benteng kuat atau cuma kemah terbuka? Tanahnya subur atau gersang? Dan yang paling penting, bawa balik sedikit buah dari sana. Jadi, mereka berangkat. Mereka nyebrang perbatasan, ninggalin padang gurun yang kering, dan akhirnya menginjakan kaki di tanah perjanjian. Wah, pemandangannya luar biasa, gak? Air mengalir di setiap lembah. Mereka nemuin setandan anggur yang gede banget. Sampai harus digotong 2 orang pakai kayu. Ada delima, ada ara. Benar-benar tanah yang berlimpah susu dan madu, persis kayak yang Tuhan janjiin. Tapi ada masalah. Ternyata udah ada orang yang tinggal di sana. Tembok kotanya tinggi banget. Kotanya kuat dan orang-orangnya kelihatan perkasa. Di mata 10 pengintai, orang-orang itu kelihatan kayak raksasa. Di momen itulah hati mereka mulai goyah. Rasa takut, kayak bayangan gelap, mulai nutupin ingatan mereka soal mukjizat-mukjizat Tuhan selama ini. Pas mereka balik ke Kadesh Barnea, seluruh umat kumpul dengan penuh semangat. Para pengintai pamerin buahnya dan lapor. Tanah itu emang bagus banget. Ini buktinya. Wajah orang-orang langsung ceria, penuh harapan. Tapi, habis itu muncul kata tapi yang ngerusak semuanya. Tapi, orang yang tinggal di sana kuat banget. Kotanya berbenteng dan gede-gede. Kita bahkan lihat keturunan anak di sana para raksasa. Terus muncul kalimat yang bikin mental mereka semua down. Di mata kita sendiri, kita ini cuman kayak belalang. Dan mereka pun lihat kita kayak gitu juga. Kalimat itu langsung ngerusak suasana di seluruh kemah. Malam itu, orang-orang mulai nangis histeris. Kenapa sih Tuhan bawa kita ke sini? Cuma buat mati kena pedang. Gimana nasib anak-anak kita nanti? Mendingan kita mati di Mesir deh. Mereka bahkan mulai bahas soal milih pemimpin baru buat balik lagi jadi budak di Mesir. Di tengah kekacauan itu, 2 orang berdiri, Kaleb sama Yosua. Mereka ngerobek baju karena sedih dan teriak. Tanah yang kita lihat itu benar-benar bagus banget. Kalau Tuhan sayang sama kita, Dia pasti bakal bawa kita masuk. Jangan berontak sama Tuhan. Dan jangan takut sama mereka. Terus mereka bilang sesuatu yang berani banget. Mereka itu cuma makanan buat kita. Pelindung mereka udah pergi. Tapi Tuhan bareng kita. Tapi orang-orang gak mau denger. Malah, mereka teriak mau nimpukin Kaleb sama Yosua pakai batu. Di momen yang ngeri itu, kemuliaan Tuhan muncul di kemah suci. Suara Tuhan menggelegar di seluruh kemah. Sampai kapan bangsa ini ngeremehin aku? Sampai kapan mereka gak mau percaya sama aku? Padahal udah banyak banget mukjizat yang aku lakuin di depan mata mereka. Suasana langsung beku. Musa maju, mohon-mohon supaya Tuhan nggak musnahin bangsa itu. Tuhan dengerin doa Musa. Tapi sebuah keputusan tegas dijatohin. Demi aku yang hidup, aku bakal lakuin ke kalian persis kayak apa yang aku dengar dari omongan kalian sendiri. Mayat kalian bakal jatuh di padang gurun ini. Nggak ada satupun dari kalian yang umurnya 20 tahun ke atas yang bakal masuk ke tanah itu. Janji Tuhan gak dibatalin. Tapi generasi yang dapat janji itu diganti. Cuma Kaleb sama Yosua mereka yang punya spirit yang beda yang bakal masuk. Malam itu, jalan ke depan sebenarnya gak hilang. Tapi, hati mereka lah yang berhenti. Karena iman mereka berhenti, waktu pun berhenti. Mereka akhirnya harus muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun lagi nyiapin ujian terakhirnya. Di atas generasi yang gagal, generasi baru mulai bangkit. Janji itu masih ada di depan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal bertahan di padang gurun sampai akhir? Tungguin ya, di bilangan part 4, perjalanan terakhir.